Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Dari Bukit Sion Makale, mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengawali hari karunia-Nya pada saat ini. Sesuai renungan harian Gereja Toraja, edisi Jumat 18 November 2022, Kitab Yeremia pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan kami, yang melayakkan kami untuk menikmati hari baru pada saat ini, kami bersuka cita menyambut pagi di hari baru, hari karunia Tuhan pada saat ini. Dalam rasa sukacita itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah tuntunan Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk kami dapat memahami dan mengerti dengan baik firman kebenaran Tuhan yang akan kami renungkan. Bersabdalah ya Allah, sebab sesungguhnya kami telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yeremia pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sesungguhnya jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun dan menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema, hukuman dan berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memiliki kuasa berarti memiliki tanggung jawab dan tuntutan yang besar. Memiliki kuasa berarti memiliki tanggung jawab dan tuntutan yang besar. Inilah yang nampak dalam pembacaan kita pada saat ini. Bahwa melalui kitab Yeremia pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, ini merupakan bagian dari kisah kejatuhan Raja Yehuda, yang mana ia menerima penghukuman Tuhan karena ketidakbertanggungjawabannya atas kuasanya sebagai seorang pemimpin. Allah menyuruhnya untuk melakukan keadilan dan kebenaran dalam kuasanya sebagai seorang pemimpin. Allah meminta dia untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Namun pada kenyataannya ia tidak melakukan apa yang Allah inginkan. Namun sebaliknya,
Kuasanya sebagai pemimpin digunakan untuk hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam keberkuasaannya Raja Yehuda sebagai seorang pemimpin digunakan untuk pemerasan, merampas hak orang miskin, menindas orang asing, anak yatim, dan janda, yang mana seharusnya ia lindungi. Bahkan dalam keadilan, ia justru menghukum dan membinasakan orang yang tidak bersalah. Oleh karena perbuatan ini menjadi sebab Tuhan harus menghukum Raja Yehuda. Dan hukuman Raja Yehuda itu kita dapat lihat di ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-7. Bahwa daerahnya akan direntukan dan berbagai macam hukuman akan menimpa dalam kehidupan Raja Yehuda ini. Tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan untuk menghindar dari setiap hukuman Tuhan, selain ia harus berhenti dari kejahatan dan mau bertobat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita melihat dari kisah Raja Yehuda melalui Yeremia pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kita kemudian disadarkan bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, Tuhan memberi kuasa kepada kita masing-masing. Masing-masing kita memiliki kuasa yang asalnya daripada Tuhan. Baik kita sebagai pemimpin di gereja, pemimpin di tempat kita bekerja, di masing-masing instansi tempat kita bekerja, kita diberikan kuasa untuk memimpin. Bahkan diberi kuasa dalam keberadaan kita selaku orang tua, selaku suami, selaku istri, selaku anak, selaku kakak, selaku adik. Keberkuasaan kita yang diberikan Tuhan, mau kecil ataupun besar menurut kita, itu harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran untuk terus hidup menegakkan keadilan dan kebenaran seturut kehendak Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah gunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita dalam berbagai situasi kehidupan kita itu untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti memeras, merampas hak orang lain, menyakiti sesama kita, atau hanya memikirkan kepentingan diri sendiri lewat keberkuasaan itu. Perlu kita sadari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita harus mengingat bahwa kekuasaan kita manusia itu asalnya daripada Tuhan dan itu tidak abadi. Semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Sang Pemberi kuasa itu dalam hidup kita. Dan atas pertanggungjawaban itu, Tuhan akan menyatakan kehendaknya, yakni hukuman dan berkat. Jika kita sungguh-sungguh bertanggung jawab, maka akan mendatangkan berkat atas kehidupan kita. Dalam keberkuasaan kita, kita mempertanggungjawabkan dengan benar dalam tingkah laku kehidupan kita, maka Tuhan akan mendatangkan berkat atas hidup kita. Akan tetapi jika kita lalai dan abai, sama artinya kita melawan Dia yang adalah pemberi kuasa dalam hidup kita. Kita melawan Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman atas hidup kita. Pilihan ada di tangan kita. Masing-masing kita berhak memilih. Allah telah menentukan bahwa Ia adalah Allah yang adil dan penuh kasih. Ia akan mengadili dengan hikmat-Nya lewat hukuman yang Ia nyatakan, dan Ia juga akan menyatakan dengan hikmat-Nya kasih setia-Nya
bagi orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan keberkuasaannya dalam dunia ini sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan menolong kita semua untuk hidup dan dimampukan bertanggung jawab dalam menggunakan keberkuasaan kita yang asalnya daripada Tuhan, sehingga boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan yang kita jalani. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang terus hadir melawat kehidupan kami lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami kembali disegarkan lewat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk memperbaharui hidup kami di atas kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat perenungan pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami. Berkati hari ini, berkati kami dalam berbagai aktivitas kami yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh dimampukan dan biarlah lewat kehidupan kami nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Berdoa bersama-sama dengan jemaat Tuhan dimanapun saja berada, yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menyatakan kasih-Nya, kemurahan-Nya, sehingga boleh melawat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Mereka boleh merasakan bahwa Tuhan mengasihi mereka dan boleh menerima kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun berada yang dalam usia lanjut. Berkati orang tua kami Tuhan. Berikan mereka semangat dan sukacita, pengharapan dalam menjalani masa tua. Dan kami percaya pengharapan di dalam Tuhan itu boleh menjaminkan kehidupan orang tua kami di dalam usia yang lanjut. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun saja berada. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan dan kemungkinan yang terbaik, sehingga Tuhan menyiapkan waktu untuk menerima jawaban atas pergumulan dalam mencari pekerjaan. Yang sementara bekerja, kiranya Tuhan berkati, berikan semangat, dengan penuh sukacita mengangkat tanggung jawab ini dengan baik, mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun saja berada, yang dalam rasa syukur atas setiap berkat Tuhan, baik itu lewat pekerjaan, lewat pertambahan usia, dan berbagai bentuk lainnya ya Tuhan. Kau berkati lengkapi sukacita mereka, sehingga mereka terus menyatakan syukur hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa juga Tuhan, untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami yang memerintah bangsa dan negara kami. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa dan negara ini dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Seluruh aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini, biarlah boleh kami kerjakan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Pekerjaan kami semua Tuhan boleh menjadi alat tangan pengasihan Tuhan mengasihi kami. Ini kami Tuhan, segala kerinduan dan pengharapan kami yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalani hari karunia Tuhan.